Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kajian kita hari Selasa subuh yang lalu keringkasannya adalah satu, bahwa salah satu rukun daripada rukun-rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu ada sekian banyak nama. Di antara namanya adalah surat As-Salah. Ulama menyebutkan dinamai Al-Fatihah itu As-Salah karena menjadi rukun dalam salat. Kalau tidak dibaca, tidak sah dan batal salat. Kesimpulan yang ketiga, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi salat itu menjadi dua. Salat yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Berarti dibagi Al-Fatihah itu menjadi dua. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Kesimpulan yang seterusnya, karena masing-masing bacaan Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. yakni apabila kita membaca Alhamdulillah, lalu Allah berkata, hamidani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Ketika seseorang yang salat membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Allah, asna alayya abdi, aku disanjung-sanjung oleh hambaku. Ketika orang yang salat membaca Maliki Yaumiddin, qala majjadani abdi, aku diagungkan dan aku dimuliakan oleh hambaku. Dalam hadis lain disebutkan, fawada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Nah, apabila orang yang salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah paruan antara aku dan hambaku. Untuk hambaku apa yang dimintanya. Apa yang diminta oleh hamba? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu yang diminta hamba. Itu namanya paruan kedua. Kesimpulan terakhir yang kelima, hendaklah kita membaca Al-Fatihah jangan terburu-buru, jangan dibaca sekali nafas. Satagageh apapun kita, sekancang apapun kita, jangan dipasambung-sambung bacaan. Kenapa? Yang tadi ada jawaban-jawaban yang dijawab oleh Allah. Alhamdulillah hamidani abdi, Ar-Rahman asna alayya abdi, Malik yaumiddin majjanani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Jadi alangkah indah dan bagusnya kita baca perlahan, tidak cepat dan tidak bersambung. Kira-kira itulah kesimpulan-kesimpulan kaji kita hari Selasa yang lalu. Maka kini kita sambung. Setelah Al-Fatihah kita membaca amin. Amin itu namanya takmin. Kalau Allah Akbar namanya takbir. Kalau alhamdulillah namanya tahmid. Kalau subhanallah tasbih. Kalau la ilaha illallah tahlil.
Maka kalau kita membaca sami Allah tasmi', jika amin takmin. Ini istilah-istilah nama tu. Takbir, tahmid, tasbih, tahlil, tasmi', sami Allah liman hamidah, tasmi' namanya. Amin, takmin. Takmin. Itu nama. Nah, hukum membaca amin atau takmin dalam Al-Fatihah, ulama-ulama menyebutkan lantaran amin itu tidak termasuk ke dalam Al-Fatihah dan dia bukan bahagian daripada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ujungnya walad dhalin. Awalnya berbeda ulama. Kalau awalnya ada yang menyebutkan bismillah, ada yang menyebutkan alhamdulillah. Itulah kita terangkan dalam pertemuan yang lalu. Ujungnya sepakat. Ujungnya walad dhalin. Amin itu tidak masuk Al-Fatihah. Di dalam salat ulama-ulama memahami disunnahkan hukumnya membaca amin setelah Al-Fatihah. Jika hanya salat kareh jahar, dibaca jahar bagi laki-laki. Bagi perempuan cuma bergumam, terdengar di telinga masing-masing. Tapi bagi laki-laki dikeraskan. Salah satu yang didengki atau salah satu yang dicemburui oleh para orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan amin itulah. Dalam hadis disebutkan innal yahuda qaumun hasadun. Orang-orang Yahudi ko kaum yang sangat pendengki dan terkenal sekali kedengkiannya kepada kaum muslimin, lebih khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasadan min 'indi anfusihim atau baghyan. Dalam surah Al-Baqarah, hasadan min 'indi anfusihim atau baghyan. Dan faktor yang menyebabkan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin Yahudi itu tak mau beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka itu kenal dengan Nabi Muhammad, ciri-cirinya, sifat-sifatnya sebab tercantum dalam Taurat adalah dengki. Yahudi terkenal dengan pendengkinya kaum. Jadi innal yahuda qaumun hasadun wa innahum la yahsidunana ala syai'in. Sesungguhnya Yahudi itu tidaklah kedengkiannya melebihi daripada kedengkiannya kama yasidunana ala salam wa ala amin. Yang paling sangat didengki oleh Yahudi itu ketika kaum muslimin membaca salam. Bertemu sama awak, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Santiang sakit hatinya, panih. Semasa kini sampai di Indonesia pun Yahudi Indonesia dengki. Itu macam salam. Termasuk kaum muslimin dulu di Indonesia pernah ingin mengganti salam itu dengan selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat sore, selamat bubuk, selamat datang, selamat bersua, selamat pergi, selamat jalan, selamat mati. Salam itu tidak ada di mereka. Di kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan catatan bacalah salam itu langkuk-langkuk, ancak-ancak, jaleh-jaleh. Jangan sekali ampeh saya. Itu bangga namanya. Tapi kami nentukan pidato ko acoklah membiak salam. Ilam-ilam ni baca lu. Aku
Seketika orang jawab, aku dikari-karinya. Itu gaya lain. Gaya supaya menarik orang. Yang kedua, wa'ala amin. Jadi kama yahsidunana alaihi salam wa'ala amin. Tidak ada yang paling didengki oleh Yahudi di zaman Rasul melebihi dengkinya ketika kaum muslimin itu dalam salat membaca amin. Amin itu bergemuruh. Jadi kalau masjid Nabi ketika sembahyang jahar maghrib, isya, subuh, Yahudi itu kan tinggal di sekitar Madinah. Begitu bergemuruhnya baca amin sahabat, jadi mereka tuh sakit hati mendengar amin. Apalagi ghairil maghdubi alaihim itu terarah kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan hamba-hamba Allah yang telah Allah beri karunia kepadanya, jalan para nabi, para rasul, jalan para siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang telah ditempuh, yang telah dilalui oleh orang-orang yang dimarahi oleh Allah. Al-Yahud, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdubi alaihim itu orang Yahudi. Dan siapa saja yang seperangai, setingkah laku, sepaham, sewatak, sekeyakinan dan sedengki orang Yahudi masuk ke dalam maghdubi alaihim. Itu nama amin kan? Amin. Panihnya. Jadi salah satu keistimewaan amin itu ketika kita membaca amin, bacaan yang paling dibenci Yahudi, amin. Walaupun Yahudi tidak ada negara juga, tapi kok baun-baun Yahudi barangkali deh. Atau baun-baun Yahudi. Macam dia mengaji ngaji orang gaya-gaya Yahudi lah, kita bawa orang sebagian. Aku nak kaji amin kan. Jadi hukumnya sunnah. Ketika salat jahar dijaharkan, kecuali perempuan, dan ketika salat sir disirkan. Dia hukumnya sunnah. Maka andaikan tidak dibaca, tidak sampai batal. Tidak sampai salat itu tidak sah, kena sunnah. Sebabnya bukan bagian Al-Fatihah. Bahkan malahan ulama-ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab fikih berdasarkan riwayat dan hadis-hadis, membaca Al-Fatihah baik dalam salat ataupun di luar salat disukai kita tetap membaca amin. Misalnya di luar salat kita baca Al-Fatihah, tidak ada hubungannya salat, tetap kita disukai membaca amin, kan doa. Misalnya kita baca di luar salat, Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disukai kita baca amin walaupun tidak dalam salat. Kenapa? Doa. Jadi kalau ada misalnya kita atau siapapun membaca Al-Fatihah yang tidak ada kaitannya dengan salat atau tidak dalam salat, dibacanya amin, boleh, bagus. Mengaminkan doa. Kan amin itu sebagai capnya doa atau stempelnya doa. Ada stempel rasanya lah ya. Alun bagia namanya ke lak lah. Kalau alun bamin kan segel.
Dan amin itu sendiri kan maknanya Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Jadi ketika kita tunjuki kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimarahi dan bukan pula sesat, cap amin. Istajib ya Allah. Atau Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah, dicap. Dan diaminkan pula oleh para malaikat. Cuman membaca amin cukup itu di antara sekian banyak orang ada yang keliru. Biasanya anak-anak yang keliru kok. Tapi tak bawa sampai kadang. Berarti orang kadang masih anak-anak. Yang pertama, kalau amin yang disepakati bacanya, amin yang disepakati bacanya adalah dua, itu disepakati, yang tidak menyimpang. Pertama, mempanjangkan huruf hamzah, 2 harakat atau lebih juga boleh. Amin. Kena guru di situ. 2 harakat. Yang kedua, boleh jo memanjangkan tanpa memanjangkan hamzah. Aku sering dibaca oleh Imam Masjidil Haram. Saya surah macam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Hamzahnya tidak panjang. Ya yang panjang, minnya yang panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi boleh panjang hamzah, boleh panjang. Yang keliru, yang salah, yang menyimpang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Salah mana? Sebab amin itu maksudnya orang-orang yang bermaksud, orang-orang yang menuju. Kalau kita lagi tasdid dah, amin artinya orang-orang yang menuju, orang-orang yang bermaksud. Dipakai tasdid. Biasanya kita dengar ke anak-anak sekolah ngaji. Kali dia tak bawa-bawa amin. Pakai tasdid itu berubah artinya. Juga tidak boleh kita baca pendek mimnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan, percayalah jadinya kan. Jadi dua tadi yang disepakati, yang pertama dipanjangkan hamzah, amin. Yang kedua boleh pendek hamzahnya. Amin. Itu disepakati oleh para ulama. Atau boleh kita panjangkan hamzah cakap lebih daripada sekian. Amin. Boleh. Cuman yang dua pertama cakap lah yang paling bagus. Maka menjadi keharusan di kita untuk memperbaikinya. Sekaligus kalau ada anak cucu kita yang keliru, kita tegur. Nanti tak bawa. Nun tak bawa kata aku payah merubah. Sampai kini merubah baca ya kan anak budu saya payah orang. Iya kan anak budu, iya kan panjang budunya. Dia dulu bayi imaan gaji, iya kan anak budu, iya kan anak budu, iya kan saya. Sampai kini bacaannya untuk itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iya. Sampai begini kita bawa budu itu. Berubah apa ya? Semua ya amin. Kalau siswa amin, ya amin gini. Amin. Itu
setentangan hukum membacanya sunnah. Disukai kita membacanya pun di luar salat ketika membaca Al-Fatihah. Di dalam salat, dalam hadis-hadis sebutkan begini. Idza amana al-imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkan pula oleh kamu amin. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Siapa yang ucapan aminnya wafaqa ta'minuhu, bertepatan bersamaan ucapan aminnya ta'minal malaika dengan amin yang dibaca oleh malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Apa maksudnya? Diterangkan oleh ulama bahwa membaca amin itu hendaklah serentak 3. Imam, makmum, malaikat, baru diampunkan dosa. Imam juga membaca amin, makmum membaca amin, imam, malaikat membaca amin. Serentak diampunkan dosa orang salat. Bagaimana serentaknya? Kami yang biasa membaca, kami ini biasa jadi imam. Biasanya setelah Al-Fatihah tu mambi angok dulu. Bawa angok habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, tak betul. Mambi angok dulu. Ya Pak Imam. Waladdallin. Dipaskan sehingga serentak imam, makmum, malaikat yang ada di situ dan malaikat lainnya yang kita tidak tahu sama-sama mengaminkan. Terjadi keserentakan, muwafaqah. Maka diampunkan dosa orang yang salat itu. Untuk itu tidak disukai kita mendahului imam. Biasanya pada ketik kok. Dan selesai wala dalilnya lah. Amin. Atau berkelebihan. Imam lah selesainya amin ke belakang. Itu pun baca ketik. Walaupun lah bahasa umuinya. Itu balai. Balai kan. Ifadillah keutamaan baca amin di samping Allah kabulkan doa. Orang kalau sungguh-sungguh meminta, penuh harap, yakin, ikhlas, Allah kabulkan doanya. Apalagi dicap dengan amin, perkenankanlah ya Allah. Lalu yang kedua, terjadi keserentakan bacaan itu. 3. Imam, makmum, malaikat diampunkan dosanya yang telah berlalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan dosanya yang terlalu. Dan menurut Abu Hurairah, hadis ko disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyinya begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ahadukum amin, apabila salah seorang kalian itu membaca amin, wa qalatil malaikatu fis sama, dan malaikat-malaikat yang ada di langit pun membaca amin. Berarti bukan hanya malaikat yang di sekitar awak. Fa wafaqat ihdahumal ukhra, maka terjadi keserentakan, terjadi kesamaan atau berbaring amin itu antara amin awak jo, amin malaikat di langit. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa. Bagaimana supaya serentak amin itu? Imam,
setelah membaca Al-Fatihah, kecewa tadi, nyu tenang sebentar. Waladdallin. Sedangkan nyanyi saya bisa serentak. Baru kan? Awak dia tidak pernah dilatih ya, tidak pernah diajar, tidak pernah kita seremoni itu. Kenapa sih orang lagu apa saya bisa orkestra bisa serentak, macam Amin tidak serentak? Karena kita tidak serius, yang sungguh-sungguh. Karena ada geraknya tuh. Harap kiri, harap bawah, harap ke atas, gerak. Ini bagaimana terjadi muwafaqah, keserentakan, kebersamaan, sebaring antara amin gitu, jo malaikat. Kan baca hadis beliau, hadis sahih. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ahadukum amin, apabila salah seorang kamu membaca amin. Kau balik ke sini menculik. Lupa ayahnya. Apabila salah seorang kamu membaca amin. Qalatil malaikah fis sama. Berkata pula atau mengucapkan pula malaikat-malaikat yang fis sama, yang dari langit, amin. Fawafaqat ihdahuma, terjadi keserentakan, kebersamaan. Salah satu bacaan amin itu terjadi kedua-duanya. Sama-sama amin, gemuruh. Langit pun, alam langit mengamin, di bumi pun orang salah amin. Nah, ghufira lahu. Diampunkan dosa, bukan dosa malaikat. Malaikat tidak berdosa. Ghufira lahu, diampunkan untuknya orang yang baca amin itu, ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah berlalu. Semua dosakah? Diserah saja kepada Allah. Kalau semua dosa ya alhamdulillah. Tapi menurut para ulama enggak. Dosa-dosa besar enggak. Karena dosa-dosa besar, syirik segala macam itu tobat nasuha. Selain dosa-dosa besar. Kalau sadolahnya diampunkan Allah banu, enggak bancak lah, kan Allah kuasa. Yang penting serentaknya itu dulu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa yang telah berlalu. Nah, bagaimana supaya serentak yang tadi? Yang ketiga kali ulang oleh waladdallin. Bisa serentak. Jangan model anak kecil, anak PAUD. Lalu selesai imam waladdallin, amin. Yo, nama saya anak-anak, biasalah kan anak-anak dakwah kan. Dan aminnya harus benar bacaannya. Panjangkan yang panjang, pendekkan yang pendek, dan jangan ditambah-tambah. Karena orang ada juga menambah sesudah amin itu dengan baca lain. Dengan rapi pilih bacanya. Enggak. Kita cuma diajari hanya membaca amin. Kemudian dalam hadis lain begini bunyinya. Sabda Rasulullah SAW, "Idza shallaitum faqimu sufufakum." Apabila kamu salat, aqimu sufufakum, maka luruskan saf-saf kalian semua. Tsummal ya ummakum ahdukum, kemudian hendaklah salah seorang kalian menjadi imam dengan syarat-syarat. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu bertakbir
maka bertakbir pula lah kamu semua. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam itu membaca ghairil maghdubi alaihim faqulu amin, maka kamu semua baca amin. Yujibukumullah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaanmu. Yujibukumullah, Allah mengijabahi, Allah akan mengabulkan doamu dan permintaanmu. Berarti dengan amin dikabulkan doa kita. Termasuk nang kita aminkan dalam Al-Fatihah, jalan lurus, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan sesat. Kita baca amin dengan benar, dengan cara yang benar, ucapannya benar, ada keserentakan, Allah kabulkan permintaan kita itu. Jalannya lurus, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Tidak semua kita yang baca amin itu dikabulkan. Bisa jadi amin kita kan tepat, bisa jadi amin kita itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Bisa jadi amin kita itu tidak serentak ya. Hendaknya bacaan-bacaan itu kita pahami, itulah gunanya kita mengaji. Bagaimana membacanya, kapan membacanya, dalam keadaan apa membacanya, termasuk amin. Kemudian yang terakhir masih sekitar masalah amin, bahwa amin itu dalam salat, apakah setiap doa dalam salat kita aminkan? Tidak dah. Ketika Rabbi Fili tidak jawab ini. No amin ko dalam salat cik setelah Al-Fatihah. Maka setelah duduk aku baca amin. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu'ani amin. Dah. Kan doa itu doa. Di luar salat aminkan doa-doa. Tapi doa-doa dalam salat yang diaminkan cuma Al-Fatihah. Termasuk doa yang baca dalam sujud. Dalam sujud kan kita kan waktu terbaik berdoa adalah dalam salat. Dan waktu terbaik berdoa dalam salat salah satunya ketika sujud. Setelah kita baca zikir-zikir sujud, silakan banyak-banyak berdoa. Aktiru, perbanyak doa ketika sujud. Faqamidun ayustajaba lakum. Besar sekali kemungkinannya, peluangnya untuk dikabulkan doa kamu. Maka berdoalah ketika sujud. Nah, doa-doa Nabi lain, doa-doa lain silakan baca. Nah, apakah kita baca amin? Tidak ada keterangannya. Yang terbaik kapan kita disuruh baca. Kalau tidak. Begitu juga doa setelah tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir kau banyak doa sembuh. Kadang-kadang kami tak dapat kepada dalam kaki duduk, dia imam panjang doanya. Kami nak cok kepiradan ko agak terpanjang, imam seketik kalau malah suih di belakang ko. Salah satu tampe waktu yang terbaik untuk berdoa dalam salat sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Banyak doa. Ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Itu pun tidak diketemukan riwayat bahwa setelah berdoa itu baca amin. Yang paling pendek ada Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan indik warhamni innaka ghafurur rahim. Pendek. Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Pendek. Atau juga Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masih. Pendek. Cuman bagi kami yang imam, kami belakang kau tenggang loh. Tapi kalau imam tak menenggang, bagatono loh. Sementara kita lah selesai ina kami di masjid, akan ada jeda. Ni ke baca. Ina kami di masjid dah selesai. Sementara imam
anu selesai le, baca rono. Doa anu dapat baca tu. Sebab kalau kata diam yang masuk setan. Tahu diam yang? Diam sin gitu Inna kami di masjid. Ala gua. Gadi-gadian tangan tak boleh dah. Mungkin tak boleh lah ya. Okey baca lagi. Guru gadi-gadian tangan tak? Tak. Gadi-gadian. Ni ke baca doa anu dapat. Diam itu setan masuk dan menerawang gitu. Kalau dapat doa yang pendek cakoh seperti Abu Bakar, ya Rasulullah alimni doa. Ya Rasulullah ajarkan aku sebuah doa yang akan aku baca dalam salat. Diajarkan Rasulullah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tak dapat je. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kau dapat itu jangan tinggal tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam. Wa min adzabil qabri, daripada azab kubur. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, daripada jahatnya fitnah dajjal. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tak dapat je. Ana dapat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Itu dapat. Itu men ana dapat no ulang-ulang salah. Sebab doang kita disuruh ulang-ulang. Alun berhenti je imam lain. Tapi habis itu sudah salat kita ke imam. Alah payah lo kami. Jangan mau nanya. Memang tu lah. Kami nasi ko kadang-kadang lupa orang panik di belakang. Nah, mau nunggu nasi je mau tak kan. Kami imam ko mentulah. Siapa belakang awak. Kalau cimpa puih belakang saudara pendek-pendek salah. Puih. Sebab itu bahaya. Bahayanya begitu tadi. Bahaya melamun orang belakang. Termasuk sebenarnya beberapa penjelasan ulama membaca ayat pun ayat populer, ayat yang sering didengar. Sehingga orang belakang bisa jadi baca ayat yang jarang didengar orang. Sebab awak belakangku ndak orang Arab lah. Di belakang ada sahabat-sahabat yang hafal Quran. Tapi di belakangku banyak orang yang kul inna iza ja'a. Juz amma siapa? Atau juz 9 atau surat-surat yang sering didengar. Sehingga bisa mereka kok panjang mana tak masalah sebab mereka bisa mengikuti amma yatasalun sampai selesai. Mereka bisa acok mendengar. Atau baca Ar-Rahman baca itu acok juga mendengar. Tapi ayat yang panjang-panjang yang jarang didengar itu membuat orang melamun. Karena Rasulullah yang diimami Rasulullah itu sahabat. Awak nak imami? Tak sahabat. Syekh wa imami. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Jadi diselaraskan dia sesuai. Aku kemana menyimpang ke aku. Doa. Amin juga pada dia. Jadi amin juga tu kalau kita berdoa dalam salat ketika sujud sebelum salam tidak ada diketemukan kita baca amin. Yang ada cuma ketika sudah baca Al-Fatihah. Kalau gigih aja kita baca amin bano, amun tak bisa melarang. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil. Amin 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 ya mujibin ya rahman Al-Fatihah. Nak ketemu dah. Nak suruh bodoh. Kalau karihnya baca, ya mau nak hak larang tu tak ada dah. Hak melarang tak ada. Jangan ada hak menjalehan. Sebab kan ada orang yang masih karih baca amin kepanjang. Karena ada orang masih karih tadi menutik doa dengan Al-Fatihah. Kau dengan Al-Fatihah tutup doa. Intinya amin ceko dalam salat dibaca ketika Al-Fatihah. Bahkan kapan saja kita baca Al-Fatihah disukai kita menutup dengan amin. Meskipun tidak salat. Terakhir sebelum aku setengah minit dah kajar waktu seminit lah. Kalau kita salat sendirian, tetapkah kita baca amin? Ya. Salat sunat, salat fardu baca amin. Kemudian imam bagaimana? Imam tetap baca amin. Dalam sekian banyak penjelasan ulama,
imam tetap baca amin. Wa idza qala al-imanu amin. Apabila imam membaca amin, baca amin. Berarti imam, makmum, malaikat baca amin. Salat sendirian baca amin setelah Fatihah. Kalau dulu salat tetap disukai kita baca amin. Itu kan juga pagi kini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Bisa kita pakai, bisa kita amalkan. Dan catatan terakhir, kalau baca amin, seriuslah, sungguh-sungguhlah baca cara yang benar di tempat yang benar dan dapat serentak dengan imam supaya dosa kita yang salat diampuni. Sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.